Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga segala ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan, dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita menyampaikan bagaimana keadaan sahabat terhadap perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bersegera untuk diwujudkan meskipun harus menghadapi sesuatu yang berat. Contoh yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang sahabat atau kepada sahabat yang sangat mencintai dan menyukai membaca surah Al-Ikhlas. Berita gembira itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat ini tidak berada di hadapan Nabi. Dan Abu Hurairah mengetahui bahwa salah satu bentuk amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah idkhalus sururi fi qulubil muslimin, memasukkan kegembiraan pada hati orang muslim. Dan dia yakin betul bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pasti akan menggembirakan sahabat itu, meskipun dia harus berhadapan dengan sesuatu yang berat. Bahwa Abu Hurairah termasuk Ahlus Suffah yang diajak makan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita sampaikan bahwa Ahlus Suffah itu jangankan
panggilan makan dari Nabi, panggilan makan dari sahabat-sahabat yang lain itu sungguh luar biasa. Apalagi yang dari Nabi, makan bersama Nabi itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Tapi karena dia tidak mau kehilangan kesempatan untuk berbuat kebaikan, berbuat amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rasa laparnya dan keinginannya makan bersama Nabi tidak menghalangi dirinya untuk melakukan apa yang dia inginkan, yaitu memasukkan kegembiraan di hati sahabat yang mendapatkan berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita menutup dengan mengatakan bahwa memang susah. Kalau mau mengukur diri kita dengan sahabat yang jelas-jelas dalam Al-Quran disebutkan radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang beriman dan mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susah untuk kita ikuti. Sehingga tabi'in, begitu juga tabi'ut tabi'in, mengatakan pada diri mereka bahwa di mana kita dibanding dengan para sahabat Nabi yang sudah mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada mereka. Mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang menjelaskan bahwa Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak mendapatkan itu, tapi kita bisa berbuat seperti apa yang mereka perbuat, yang dengannya mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada kami di Baqi Al-Gharqad, di pekuburan Baqi, di samping Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi saudara dan saudari kita yang pernah umrah atau haji pasti tahu tempat ini, termasuk salah seorang yang baru tiba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima umrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan segala pengeluarannya. Allahumma amin. Di Baqi Al-Gharqad, kata Ali bin Abi Thalib, kami pernah menyelenggarakan jenazah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Kemudian dengan membawa tongkat Nabi menunjuk, lalu bersabda, "Ma minkum min ahadin," tidak ada seorang pun di antara kalian, "illa wa qad kutiba makanahu aw maq'aduhu fin nar aw fil jannah." Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan sudah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Maksudnya semua orang sudah ditetapkan apakah dia ahli neraka atau ahli surga. Pada kesempatan itu sahabat mengatakan, "Afala nattakilu ala ma
kutiba alaina. Wahai Rasulullah, kalau begitu ya, lebih baik kita pasrah saja dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita ibadah? Kalau sudah ditetapkan saya ahli neraka, ngapain sholat? Ngapain puasa? Ngapain capek-capek? Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? I'malu, berbuatlah, fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Karena semua orang diberikan kemudahan untuk dia melakukan apa yang diciptakan untuknya. Kalau kamu ahli surga, ditetapkan ahli surga, seperti yang beberapa pertemuan yang lalu kita mengatakan bahwa ada orang yang tinggal sejengkal lagi lawan ada si semanilika nama tama di surga, tapi sudah terdahulu catatan bahwa di lauhil mahfuz dia adalah ahli neraka. Lalu di akhir hayat dia melakukan perbuatan ahli neraka, mati dalam keadaan melakukan perbuatan ahli neraka, masuk neraka. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat sangat ingin bagaimana supaya membuktikan dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala, menyukai apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekedar pengakuan. Bukan sekedar pengakuan. Sahabat membuktikan itu. Seperti contoh yang kita sebutkan tadi, bahwa Abu Hurairah tidak terhalangi dengan rasa laparnya dan keinginannya mendapatkan kehormatan makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kegembiraan ke hati sahabat yang mendapatkan berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pahami dari hadis ini, bahwa setiap orang sudah ditetapkan tempatnya. Maka mari kita melihat diri kita. Sehingga ada perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa idza aradta an ta'rifa maqamaka 'inda Allah fanzur kaifa aqamak. Jika kamu ingin mengetahui di mana kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana tempatmu, maka perhatikan di mana Allah menempatkanmu, di mana Allah mendudukkanmu. Ini seharusnya menjadi kekhawatiran bagi diri kita. Ketika kita malas beribadah, susah untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat kembali. Jangan-jangan memang saya diciptakan untuk neraka. Na'udzubillah. Karena Allah berfirman begitu. Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal insi wal jin. Atau minal jinni wal ins. Sungguh kami menciptakan kebanyakan dari jin dan manusia itu untuk dicampakkan, untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dzara'a itu khuliqa lidaj'ala. Diciptakan untuk dijadikan penghuni neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Banyak, bukan sedikit, banyak. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan yang banyak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni neraka. Nah, bagaimana kita mengetahui itu? Karena tadi disebutkan oleh ulama ini bahwa kalau kamu ingin mengetahui tempatmu, posisimu, tingkatanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihat di mana Allah memposisikanmu. Yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya juga kita sudah mengatakan bahwa idza aradallahu bi'abdin khaira, atau idza ahabballahu 'abdan ista'malah.
Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan terhadap seorang hamba, atau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka dia akan mempekerjakannya. Yang sahabat mengatakan, yang mana yang dimaksud Allah mempekerjakan? Ista'malah itu. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yuwaffiqahu ayya'mala ma yuhibbullahu qabla mautih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepadanya untuk melakukan perbuatan ahli surga sebelum dia mati. Nah, ini yang seharusnya hadir itu. Dan ulama ini mengatakan ada 4 cara untuk mengukur diri kita, apakah kita termasuk ke dalam hamba yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa lihat dengan apa Allah menyibukkanmu, dengan apa Allah menyibukkanmu dalam keseharianmu, dalam setiap Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepadamu. Apakah engkau disibukkan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat atau hanya mendapatkan kebahagiaan dunia? Itu salah satu cara mengukur diri. Apakah saya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kita melihat keseharian kita. Dengan apa kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang kedua. Apakah kita ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini beriman kepada takdir, ya. Rukun iman yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang baik dan yang buruk. Ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi setiap orang, ada yang baik, ada yang buruk. Dan itu ujian. Nah, biasanya kita yang dianggap ujian hanya masalah mudarat saja, yang menyakitkan, yang tidak enak. Tidak pernah kita membayangkan bahwa kenikmatan itu adalah ujian. Dan biasanya banyak orang lulus dalam ujian kemudaratan, tapi ketika mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kesenangan, lupa dia bahwa ujian. Ini juga ujian. Dan banyak orang tidak lulus dalam mendapatkan ujian ini. Nah, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin melanjutkan bahwa ketika kita ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala yang menyenangkan itu, lalu kemudian Allah mencabut, Allah mengambil apa yang kita sukai, merubah kehidupan kita dari menyenangkan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Apakah kita ridha? Apakah kita bisa mengatakan alhamdulillah? Apakah kita bisa beristirja dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Bukan sekedar di bibir. Karena banyak orang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi kenapa Allah kasih begini saya? Berat sekali, ringan innalillahi. Di depan orang mungkin dia mengatakan, tapi di depan keluarga, di depan anak istri, terkadang berat sekali untuk mendapatkan. Itu yang kedua. Bahwa mari kita melihat apakah kita ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan, lihat bagaimana keadaanmu dengan orang tuamu, terkhusus ibu. Apakah engkau melakukan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kedua orang tuamu? Yang kata Allah Subhanahu wa taala, anishkur li wa liwalidayk. Berterima kasihlah kepadaku, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, terkhusus ibumu. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya
oleh sahabat, "Fiman abad, kepada siapa saya harus berbuat baik?" "Ummuk," ibu. "Tsumma ummuk." "Tsumma ummuk." 3 kali. "Tsumma abu." Yang keempat baru bapak. 3:1. Jangan mengatakan, "Wah, lepas naroya Pak, dek ni mbakku, dek ni ndok." Oh tidak. Tidak. Sampai keduanya sudah meninggal pun kita masih harus melakukan itu. Bakti kita kepada orang tua minimal dengan mendoakan. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam, ya, inqata'a amaluhu illa min thalath." Ya, kalau anak Adam itu meninggal, maka terputus amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah waladin shalihin yad'u lah. Wadah, anak saleh. Maka didiklah anak-anak kita menjadi anak yang soleh seperti kita, yang mudah-mudahan kita soleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah lupa kepada orang tua. Karena anak yang tidak soleh, Bapak dan Ibu sekalian, ya, jangankan orang sudah meninggal, jangankan orang tua sudah meninggal, masih hidup, udah lupa sama orang tua. Apalagi kalau sudah meninggal. Padahal Nabi SAW menyebutkan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ya, fi riwayat fi sakhatil walidain. Keridaan Allah itu ada pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Dan salah satu, ya, dosa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cepat. Salah satu di antaranya adalah uququl walidain. Ya. Durhaka kepada orang tua. Selain zina, ya, disebutkan ada 3 yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa yang disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Salah satunya adalah uququl walidain. Nah, begitu juga berbuat baik kepada orang tua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cepat. Ada satu kisah. Kisah ini dikisahkan oleh seorang yang masih hidup di zaman kita. Ada seorang anak yang bekerja di Saudi. Dia mendapatkan gaji yang cukup untuk dia dan keluarganya. Tiba-tiba ada telepon dari kampungnya, bapaknya atau salah seorang dari kedua orang tuanya membutuhkan uang segera. Kalau tidak, ya, kalau dalam kisah itu disebutkan, kalau tidak bayar listrik maka besok sudah padam. Sudah terakhir. Maka kalau bisa segera transfer, ya, kalau bisa bayar langsung. Berkecamuk dalam dada, seperti berkecamuk dada yang dilakukan oleh Abu Hurairah, pergi tidak makan, ya, makan tidak dapat kecintaan Allah. Tapi anak ini, ya, karena ingin membahagiakan orang tuanya, dia mengirimkan meskipun dia butuh. Apa yang dia punya itu dia inginkan, dia butuhkan untuk dirinya dan keluarganya. Kirim semua kepada kedua orang tuanya. Lalu istrinya mengatakan, "Apa yang kita makan ini?" Kata beliau, "Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lupa janjinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlif." Apa yang kamu infakkan dari sesuatu, dan infak yang terbaik itu kepada orang yang kita cintai, kepada kedua orang tua, kepada anak, termasuk kepada apa yang kamu suapkan kepada istrimu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang terbaik. Lalu dia keluar mengikuti
pengajian yang biasa dia ikuti di salah satu syekh, dan kebetulan syekh itu baru saja mendapatkan musibah, orang tuanya meninggal, dan dia punya pesan, ada uang yang saya simpan, mudah-mudahan masih laku, ya, mudah-mudahan masih bisa digunakan. Kalau masih bisa, bagikan kepada murid-murid peserta pengajiannya. Lalu orang ini mengatakan, saya begitu selesai pengajian saya mau pulang. Lalu syekh ini mengatakan, tunggu, jangan ada yang keluar. Ya, saya dapat amanah. Ya, saya diwasiati oleh orang tua saya untuk memberikan ini. Lalu setiap orang diberikan amplop. Ya, sampai di rumah dibuka 55.000 real. 5.000 real. Dia mengatakan, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya mengirim cuma 500 real ke orang tua, Allah balas 5.000. Sesuatu yang tidak disangka-sangka. Dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang lebih baik, lebih baik. Kemudian yang keempat, yang terakhir, bahwa salah satu tanda ciri bahwasanya kita dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita dicintai oleh orang banyak. Kita dicintai oleh orang banyak. Kenapa? Karena cinta orang dunia itu adalah representasi dari cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mencintai seorang hamba, dia menyampaikan kepada malaikat Jibril, saya cinta fulan. Lalu Jibril mengatakan kepada penghuni langit, Allah cinta kepada fulan, maka cintailah dia. Dan itu diturunkan kepada penghuni bumi, maka orang-orang yang ada di bumi pun cinta kepadanya. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbuatlah untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengharap cinta sesama. Kalau kita berbuat karena Allah, maka Allah akan cinta kepada kita, dan Allah akan membuat orang-orang yang marah sekalipun terhadap kita cinta kepada kita. Siapa yang berbuat karena untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah ridha kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat orang-orang yang tidak ridha kepadanya menjadi ridha kepadanya. Tapi siapa yang berbuat karena menginginkan keridhaan sesama, maka Allah tidak ridha kepadanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut keridhaan orang-orang kepadanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rujukan buat kita untuk melihat apakah saya termasuk ke dalam golongan yang disebutkan bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk mendapatkan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belum tentu. Kita tidak bisa disamakan atau tidak bisa menyamakan diri kita dengan sahabat-sahabat Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran tidak kurang dari 4 kali bahwasanya radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada mereka. Selanjutnya mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa mendoakan dan mengistighfarkan orang-orang yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kesalahan dan dosa mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal baik mereka dan memberikan balasan yang terbaik kepada mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dan menyinari kuburan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkannya kelak di hari akhirat bersama dengan kita di surganya. Dan kepada saudara dan saudari kita yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai ujian apapun bentuknya, termasuk penyakit,
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan kesabaran kepadanya dan kepada keluarganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan menyembuhkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhannya menjadi sarana untuk beribadah dan melakukan ketaatan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita semua yang masih diberikan kesempatan hidup dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan kepada kita untuk senantiasa berbuat untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala pun akan meridai kita dan memberikan kebahagiaan kepada kita baik di dunia terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Allahumma amin. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.